Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Irfan di channel Asrama Utsman bin Affan. Nah, kali ini saya akan men-share ke kalian nih tentang kisah-kisah para nabi. Dan kebetulan sekali saya ingin menceritakan ke kalian sedikit kisah Nabi Yusuf dan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf tersebut. Mau tahu? Oke, selamat mendengarkan. Jadi, Nabi Yusuf merupakan nabi yang sangat tampan. 99% ketampanan Nabi Yusuf itu milik dirinya sendiri, dan sisanya kemana? Iya, kepada semua kaum Adam. Jadinya merasa sok ganteng, itu kalian tidak apa-apanya. Karena ketampanan Nabi Yusuf tadi membuat 10 saudaranya, yaitu Yusuf nih 12 bersaudara, tapi dia mempunyai seorang adik yaitu Bunyamin, dan 10 saudaranya kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini iri hati kepada Nabi Yusuf karena ayahnya yaitu Nabi Yakub sangat menyayangi mereka berdua, Yusuf dan Bunyamin, sehingga muncullah dalam hati mereka niat untuk mencelakai Nabi Yusuf. Bahkan dia ingin membunuhnya loh. Tapi tetua dari mereka tidak setuju kalau Yusuf itu dibunuh. Karena mau bagaimanapun Yusuf juga saudara mereka. Dia berpikir bahwa kalau kita menyingkirkan Yusuf, lebih baik kita buang dia ke dalam sumur. Oke, mereka pun setuju. Lalu Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 4, 5, dan 6 yang artinya, dan ingatlah kepada Yusuf ketika dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku telah melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku." Lalu ayahnya pun berkata, "Wahai anakku Yusuf, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Sungguh mereka akan membuat tipu daya kepadamu, dan sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikianlah engkau akan diangkat menjadi seorang nabi." Itu terdapat dalam surah Yusuf ayat 4, 5, dan 6. Pada suatu hari, 10 saudara Nabi Yusuf ingin mengajak Yusuf untuk bermain bersama di padang pasir. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf dan mengajaknya bermain bersama. Dan ayahnya pun sempat ragu dan akhirnya menyetujuinya. Dan aku itu Yusuf kepadamu, ingatlah, jaga baik-baik di Yusuf, sungguh dia adalah adikmu. Kemudian Yusuf pun bingung, "Kakak, kenapa kita mengarah ke sumur itu?" Lalu tiba-tiba setibanya di sumur itu, saudaranya pun memberontak dan memegang erat Yusuf lalu membuangnya ke sumur. Lalu tapi bajunya ditanggalkan untuk sebagai bukti bahwa Yusuf memang sudah dimakan oleh binatang buas. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor domba, lalu menyembelihnya dan mengambil darahnya. Dilumurinya di baju Yusuf darah tersebut. Kemudian diberikanlah kepada ayahnya. "Wahai ayah, ini adalah baju Yusuf. Ketika kami hendak berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, dan akhirnya dia pun dimakan oleh binatang buas." Tapi kita kembali lagi. Semua nabi itu cerdas. Yang aku berpikir, ini bukan rekaman dari serigala, tapi ini adalah perbuatan anak-anak. Apa yang anak-anak itu berbuat kepada saudaranya sendiri. Karena apa? Karena baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Jadi ayahnya mengira ya itu bukan perbuatan binatang buas atau serigala, melainkan perbuatan anak-anaknya. Lalu Nabi Yakub pun bersedih setiap hari dan menyebabkan matanya buta. Di tengah perjalanan ada seorang musafir yang lewat dan mengambil air di situ. Betapa senangnya musafir itu ketika dia mendapatkan anak budak. Karena apa? Yusuf dijadikan jadi barang dagangan, guys. Bayangkan nggak tuh? Yusuf dijadikan barang dagangan.
lalu dijualnya di pasar Mesir. Kemudian petinggi Mesir membeli Yusuf dan menyuruh istrinya untuk menyiapkan tempat tinggal untuk Nabi Yusuf. Nah, di sini ini Nabi Yusuf mulai pertama kali digoda oleh Zulaikha. Siapa Zulaikha? Ya, istri raja. Zulaikha berkata, "Wahai Yusuf, mendekatilah kepadaku." Tapi Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dan aku tidak akan mengkhianati Tuhanku. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat baik." Zulaikha pun berkehendak kepada Nabi Yusuf karena Yusuf tidak mau. Lalu akhirnya Yusuf kabur dan menarik baju Yusuf dari belakang. Mereka berdua pun mendapati suami istrinya tersebut di depan pintu sambil berkata, Zulaikha berkata, "Wahai suamiku, apa yang akan kau perbuat kepada orang yang telah menggoda istrimu?" Tapi Yusuf berkata, "Wahai tuanku, aku tidak menggodanya, justru dia yang menggodaku." Kemudian apa yang dilakukan raja? Karena raja juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian raja pun memanggil saudari perempuan tersebut dan saudari perempuan berkata, "Ketika baju Yusuf robek di bagian depan, maka benar Yusuflah yang bersalah dan istrimu adalah orang yang benar. Tapi jika baju Yusuf robek dari belakang, maka Yusuf adalah orang-orang yang benar dan istrimu adalah seorang pendusta." Lalu raja mendapati bahwa baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang. Lalu raja mengatakan, "Wahai istriku, segeralah meminta ampun kepada Nabi Yusuf. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang baik." Tapi Nabi Yusuf lebih memilih di penjara karena dia merasa bahwa dia belum pantas untuk mendapatkan pengakuan dari Zulaikha. Jadi Yusuf pun dibuat di penjara. Pada suatu hari ketika para wanita tahu kalau istri raja atau Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, kemudian Zulaikha pun ingin mengunci para wanita yang ada di Mesir itu dengan menyuruh mereka berbaris sambil memotong jamuan. Dipanggillah Yusuf masuk mengantarkan makanan kepada Zulaikha. Lalu para wanita-wanita yang berbaris tadi tanpa sadar mereka melukai tangannya sendiri karena melihat begitu tampannya Nabi Yusuf. Masya Allah. Lalu Nabi Yusuf pun meminta, "Ya Tuhanku, lebih baik aku di penjara daripada aku harus menerima setiap hari godaan dari wanita-wanita ini." Jadi Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusuf dan Yusuf pun dipenjara. Ketika raja sudah mulai sadar dan akhirnya dia membebaskan Nabi Yusuf dan mengangkatnya sebagai orang tertinggi di kerajaan Mesir. Oke, kita kembali lagi kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya? Nah, saudara-saudaranya atau di tempat tinggalnya itu mengalami musim kemarau. Lalu ayahnya berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian ke kerajaan Mesir. Sesungguhnya aku mendengar ada raja baru yang sangat baik di sana." Lalu mereka pun pergi membawa 10 karung dan membawa pulang juga 10 karung yang beras. Yusuf berkata, "Ini adalah saudara-saudaraku. Wahai saudara-saudara sekalian, ketika kalian hendak kemari, bawalah adik kalian yang bernama Bunyamin. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan sedikit gandum pun kepada kalian." Tapi mereka berkata, "Wahai raja, sesungguhnya kami tidak bisa membawa adik kami karena ayah kami sedang bersedih karena kehilangan adik kami yaitu Yusuf. Dan kami tidak mau ayah kami bersedih lagi ketika terjadi apa-apa kepada adik kami Bunyamin. Ikuti saja perintahku, kalau tidak kalian akan tidak mendapatkan sedikit gandum dariku lagi." Kemudian ketika bahan makanan mereka sampai di rumahnya dan membuka karungnya, betapa mulianya raja itu karena Yusuf mengetahui dia adalah saudaranya. Yusuf mengembalikan emas-emas sebagai
yang ingin digadaikan untuk membeli beras atau gandum tadi. Jadi mereka pun kembali ke Mesir dengan membawa adiknya. Tapi ayahnya sempat ragu karena dia masih kepikiran Yusuf yang telah hilang diterkam oleh serigala. Wahai raja, kami telah membawa adik kami yang bernama Bunyamin. Yusuf pun memanggil Bunyamin untuk makan bersama. Yusuf pun mengakui bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya, dan Bunyamin pun akhirnya mengetahui. Ketika mereka ingin pulang, Bunyamin dituduh mencuri karena ini adalah perangkat Nabi Yusuf. Jadi saudaranya pun, wahai raja, sungguhnya adik kami bukanlah pencuri. Ambillah salah satu dari kami untuk sebagai gantinya, karena kami telah berjanji kepada ayah kami untuk membawanya dengan selamat. Tapi Nabi Yusuf berkata, kami tidak boleh menghakimi seorang tanpa bersalah. Lalu tertua dari mereka tinggal di situ bersama Bunyamin. Kalian pulanglah dan ceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepadanya. Ayah Nabi Yusuf, itu Nabi Yakub, semakin bertambah sedih karena harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Lalu saudara-saudaranya kembali memohon kepada raja, wahai raja, sesungguhnya ayah kami telah lanjut usia. Sekarang dia menderita penyakit buta karena kami telah kehilangan saudara kami Yusuf, dan kami harus membawa Bunyamin pulang sebagai obat supaya ayah kami tidak begitu sedih. Lalu Yusuf pun bersedih mendengar ayahnya kalau ayahnya buta. Lalu Yusuf berkata, apakah kalian tidak ingat kepada saudara kalian Yusuf yang kalian lempar ke sumur tanpa menghiraukan tangisannya? Yusuf pun mengakui identitasnya sebagai Yusuf. Akulah Yusuf, adik kalian yang kalian buang ke sumur. Saudara-saudaraku, bawalah baju gamisku ini kepada ayah dan berikan kepada ayah. Lalu sapukanlah ke wajah ayah. Dengan izin Allah, mata ayah akan sembuh. Dan bawalah ayah kepada aku. Kita akan berkumpul bersama di kerajaan Mesir ini. Akhirnya mereka berdua pun bertemu, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, sehingga keluarga mereka pun menjadi sangat bahagia. Oke? Dari kisah tadi bisa kita ambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita dapat dari cerita tadi, guys? Nah, ada 3 poin penting dari cerita tersebut. Yang pertama adalah kita tidak boleh iri hati kepada saudara kita, teman kita, atau orang lain. Kenapa? Kalau kita iri hati, itu akan berdampak kepada kita sendiri. Dan belum tentu orang yang kita singkirkan tadi itu sesuai yang kita inginkan. Bisa jadi orang yang kita singkirkan tadi itu mendapatkan posisi yang lebih baik dari Allah. Dan kita hanya mendapatkan dosanya saja. Gitu loh. Jadi untuk kalian yang masih punya sifat dengki, iri hati, pikirkan lagi bahwa ya benar, semua yang saya lakukan akan kembali kepada diri saya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, berbohong. Kalian tidak bisa berbohong untuk kepentingan diri kalian sendiri. Itu namanya egois. Oke? Seperti dalam cerita tadi, yaitu Zulaikha yang berbohong kalau dia telah digoreng oleh Nabi Yusuf. Padahal nyatanya dialah yang menggoda Nabi Yusuf. Kalau kalian berbohong, suatu saat akan ketahuan juga. Dan Allah pun sangat membenci orang-orang yang pendusta. Jadi juga pepatah mengatakan, sepandai-pandai tukang melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jadi sepandai-pandai kalian menyimpan rahasia pun, kalian berbohong kah, apakah, pasti akan ketahuan juga suatu saat nanti. Dan yang terakhir, poin penting yaitu kita tidak boleh dendam dan kita harus tetap sabar seperti Yusuf.
Walaupun dia telah dilempar ke dalam sumur, dia tidak mempunyai dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia telah memaafkan saudara-saudaranya sebelum mereka minta maaf. Yusuf juga sangat sabar ketika dalam penjara, hingga akhirnya dia dibebaskan dan diangkat sebagai raja. Wow, Nabi Yusuf keren sekali. Sudah tampan, baik, lalu penyabar, tidak pendendam. Jadi sifat ini bisa kita tanamkan kepada diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi itu dia teman-teman, apa yang bisa saya share ke kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan buat saya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus ya channel Asrama Utsman bin Affan. Dadah.